Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hamzah dari Prodi S1 Sistem Informasi Universitas Terbuka dengan NIM 05412972. Untuk kali ini saya akan membuat video pengerjaan tugas 3 untuk mata kuliah basis data. Oke. Untuk tugasnya sendiri adalah melakukan praktikum transaksi dan basis data terdistribusi berdasarkan panduan praktikum ketiga. Oke, saya akan langsung mulai dari sampai P. Ini sudah saya jalankan, sudah saya start maksudnya, dan berikut adalah tampilan PHP My Admin-nya. Oke, yang pertama itu cek storage engine di database rumah sakit yang sudah saya buat di praktikum kedua. Nah, ini InnoDB semua, jadi bisa dilanjutkan untuk praktikum ini. Oke, ini commit itu perintah menandakan transaksi telah selesai dilaksanakan. Ini kita akan membuat routines untuk melihat apakah sebuah perintah itu efeknya seperti apa jika ada commit dan tanpa commit gitu. Oke, kita langsung mulai dari memilih basis data rumah sakit, kemudian membuat routines. Saya sudah di dalam database rumah sakit dan ini routinesnya. Sini klik new routines. Oke, kemudian kita beri namanya transaksi 1. Tipenya prosedur. Kemudian untuk query-nya itu kita ada bikinnya, kemudian start transaction. Oke. Nah, saya buat seperti ini. Oke, di sini bikin, kemudian start transaction. Oke, kemudian di sini query-nya insert into pasien. Oke, tabelnya value yang dimasukkan ada ID pasien, kemudian nama pasien, kemudian alamat pasien, kemudian jenis kelamin. Oke, kemudian values-nya. Oke, ID-nya kita buat 7 karena di praktikum kedua kita menambahkan satu ID sehingga ID terakhirnya itu 6 gitu ya. Kita buat 7, kemudian namanya Tito. Oke, alamatnya Jalan Pakis, Haji nomor 23. Oke, kemudian untuk jenis kelamin 1. Di sini kita pakai L ya, karena di praktikum kedua kita menggunakan L dan P, alih-alih 1, bukannya 1 dan 2. Oke, terus kemudian di sini select bintang from pasien N. Oke, seperti ini ya.
untuk rutin transaksi 1. Oke, definisinya kosong. Oke, jika sudah, kita kliknya diklik go atau go. Kita drop. Oke, karena tidak dipakai itu ya. Oke, nah ini dia, rutinnya sudah terbentuk, screen created. Oke, di sini juga. Terus kemudian kita selanjutnya adalah menjalankan transaksi 1 dengan perintah call pada SQL. Oke, kita buka SQL. Maksudnya gimana sih? Kita coba oke ya. Oke, call transaksi 1. Run. Oke. Nah, ini ada ya Tito. Di sini perlu diperhatikan bahwa Tito yang di sini hasil di sini itu adalah hasil query dari rutin tadi. Gitu. Ini belum mencerminkan data asli database-nya ya. Kita coba juga dari sini. MySQL root. Oke, terus rumah sakit, kita select bintang from pasien. Oke, nah jadi ada perbedaan ya antara di PHP MySQL dari hasil call rutin dan juga kita select bintang di sini, dimana kalau setelah kita memanggil transaksi 1 itu ada tambahan ID baru yaitu Tito, sedangkan kalau kita select bintang from patient itu enggak ada gitu. Coba kita balik transaksinya ya, dari sini kita panggil transaksi 1. Oke, hasilnya sama dengan kita run dari PHP MyAdmin, ada satu tambahan di sini. Kemudian kita coba akses dari sini. Nah, kalau dilihat dari sini tidak ada ya. Atau kita coba dari SQL. Oke, Tito tidak ada. Jadi kesimpulannya di sini adalah kalau rutin itu tidak ada comitnya, berarti itu datanya belum tersimpan ke database, seperti itu. Oke, kita lanjutkan selanjutnya. Oke, kita buat transaksi 2. Kali ini dengan value yang sama, cuma ada tambahannya commit ini ya. Oke, kita coba dulu. Kita masuk ke database rumah sakit, kita pilih routines. Oke, kita ambil dulu di sini, saya mau kopas. Oke, kemudian berarti kita create new routine. Ini transaksi 2. Oke, hapus. Oke, tambahannya di sini tadi. Oke, kita cross check lagi sesuai ya, tambahan comitnya setelah select.
kita langsung klik go. Oke, transaksi 2 sudah terbentuk. Oke, kita coba dari sini dulu ya, call transaksi 2. Lama ya. Saya cek dulu sebentar ya. Oke, ini sudah berhasil query-nya untuk call transaksi 2. Kalau kita lihat resultnya ini sama ya dengan yang tadi, dengan transaksi 1, cuma kita coba lagi untuk select tentang from patient. Nah, ini bedanya ya. Kalau transaksi 1 tadi yang tidak ada komitnya itu datanya tidak tersimpan gitu. Jadi setelah di call itu seperti ini hasilnya. Ini itu tidak ada, sedangkan sekarang ada seperti itu. Oke, kita coba call lagi. Ini harusnya akan error. Nah, ada error karena duplicate entry key ya, karena di query nya transaksi rutin tadi kita menambahkan parameter ID pasien gitu, dan nilainya statik 7. Jadi ketika sudah terbentuk kemudian mau dipanggil lagi itu dikembalikan seperti ini, duplicate entry gitu. Oke, kita lanjut ke sebelumnya, yang selanjutnya. Oke, ini rutinnya sudah, berarti kita lanjut ke rollback. Oke, rollback ini menggugurkan perintah yang sedang berjalan. Sebetulnya jika ada sesuatu yang tidak diinginkan, oke, misalkan membuat suatu program terus kemudian sudah membentuk database, dan kalau program selanjutnya gagal di rollback gitu kali ya. Oke, atau ini misalkan Anda menjalankan bentuk update pada data di tabel pasien dengan melakukan perubahan nama pasien Poppy menjadi Danar, namun dengan pernyataan rollback maka perubahan tersebut tidak terjadi. Oke. Oke, kita buat melalui rutin lagi ya, transaksi 3 kali ini. Oke, kita masuk ke database rumah sakit, routines, kita create new routines, transaksi 3. Oke, nah dari bikin kemudian start transaction. Oke, update pasien. Sama dengan 3. Oke, kemudian di sini kita masukkan perintah rollback. Setelah rollback di commit. Oke, kemudian select bintang from pasien N. Oke, rutinnya sudah terbentuk. Coba kita execute langsung dari sini ya. Ya, di sini kalau dari scriptnya tadi itu kan mengubah nama pasien dengan ID 3 menjadi Danar. Jadi di sini Susilo harusnya berubah menjadi Danar
Tapi karena sebelum commit itu sudah di rollback, akhirnya perubahan dari awal kita bikin itu dari start transaction itu dianulir gitu. Jadi kembali lagi ke kondisi sebelum start transaction. Akhirnya ketika di select from pasien itu ID 3 namanya Susilo lagi, seperti itu. Oke. Ini sebenarnya buat rutin selanjutnya, ini insert into pasien, ini membuat data pasien baru ya, namanya Hanif. Setelah itu di rollback, setelah itu mengupdate nama pasien. Nah ini siapa tadi namanya ya, Susilo, kita mau ubah namanya jadi Septin, terus di commit. Jadi ini nanti resultnya harusnya penambahan pasien baru ID 7 ini tidak ada. Nanti kita buat ID 8 ya, karena ID 7 di database kita sudah ada isinya. Oke. Nanti Hanif ini tetap tidak ada datanya, tapi Susilo akan berubah menjadi Septin. Oke, kita buat rutin baru. Namanya di sini transaksi 4. Sini bikin start transaction, kemudian insert into pasien, yang dimasukkan adalah ID pasien, kemudian nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Oke, valuesnya 8 ya, karena kita sudah punya ID 7 dengan nama Tito tadi. Oke, Hanif, Jalan Babakan. Loan nomor 22. Ini 1, berarti laki-laki ya, kita kasih L di sini. Oke, 1 2 3 4 1 2 3. Oke, selanjutnya itu di rollback di sini. Oke, setelah rollback ada query untuk update pasien. Set nama pasien sama dengan Septin, where ID pasien sama dengan 3, seperti ini ya. Terus kemudian di commit. Oke, setelah itu query untuk select bintang from pasien. Setelah itu N di sini. Oke, kita go dulu untuk membuat rutinnya. Oke, transaksi 4 sudah terbentuk, kita eksekusi. Oke, nah seperti yang tadi saya sebutkan ya, jadi pembentukan data baru atas nama Hanif itu tidak terjadi. Sebenarnya sudah terjadi, kemudian dianulir lagi melalui rollback. Setelah rollback menjalankan query update nama ya, ID 3 tadi yang namanya awalnya Susilo sekarang berubah menjadi Septin, terus baru di commit. Jadi akhirnya data yang tersimpan di database hanya perubahan nama, seperti itu.
Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ada checkpoint. Checkpoint merupakan tempat titik di mana proses terakhir disimpan. Oke, seperti yang telah Anda pelajari bahwa suatu perintah rollback adalah membatalkan transaksi belum terjadi. Oke, namun supaya sebuah transaksi berjalan dengan optimal, maka kondisi rollback tidak harus dikembalikan kondisi awal, akan tetapi bisa dikembalikan ke posisi tempat checkpoint terakhir. Oke, contohnya di sini ya, start transaction, kemudian membuat data baru namanya Hanif, disimpan ke save point 1, kemudian insert into lagi, membuat user pasien Tina, kemudian rollback ke save point 1, berarti harusnya yang jadi tidak ada itu Tina ya. Kemudian membuat data baru pasien Lutfi dan commit, berarti nanti harusnya tambahannya adalah Hanif dan Lutfi, Tinanya tidak ada. Oke, nanti kita mulai dari ID 8 ya. ID 8, kemudian jenis kelaminnya adalah L, P, dan L. Oke, di sini sama ya, menggunakan rutin dan namanya transaksi 5. Oke, kita coba rutin, terus ini transaksi 5. Oke, bikin start transaction. Oke, insert into pasien, ID pasien, kemudian nama pasien, alamat pasien, dan jenis kelamin. Oke, sini valuesnya mulai dari di 8 ya. Oke, Hanif, dan jalan Babakan Loa nomor 2, berapa tadi? Babakan Loa nomor 22. Oke, di sini jenis kelaminnya L untuk laki-laki. Oke, kemudian save point, ini namanya berarti kita bisa namain bebas ya, kita ikuti dulu panduannya. Poin 1, kemudian insert into lagi, oke, dapat dulu yang ini 9, namanya Tina. Oke, Jalan Sangkuriang nomor 45, Sangkuriang nomor 45. Di sini jelas kelaminnya berarti P untuk perempuan. Kemudian di sini alih-alih membuat save point tapi rollback ya ke poin 1. Oh, harus gini, rollback to save point poin 1. Oke, terus selanjutnya membuat pasien Lutfi, ini berarti ID 10. Oke, Lutfi Jalan Diponegoro, Diponegoro 4. Nah, kelaminnya sama-sama laki-laki. Di sini tidak di save checkpoint, tidak membuat save point tapi langsung commit. Oke, selanjutnya select bintang from pasien, koma, lanjut N. Oke, kita save transaksi 5, kita execute. Oke, nah tadi ya ID 9 atas nama Tina itu tidak tersimpan ke database ya, karena jadi prosedurnya itu membuat transaksi dulu,
membuat pasien Hanif. Setelah membuat pasien Hanif, disimpan ke poin 1. Kemudian membuat pasien Tina dengan ID 8, tapi setelah itu di rollback ke poin 1. Jadi transaksi pembuatan pasien Tina ini dianulir. Setelah itu langsung lanjut ke pembuatan pasien Lutfi. Seperti itu, akhirnya seperti ini ya. Tambahannya hanya 2, yaitu Hanif dan Lutfi. Tinanya tidak ada. Oke. Oke, selanjutnya ini ada trigger. Trigger merupakan perintah yang dapat memicu perubahan. Oke, event yang digunakan yaitu insert, update, delete. Event tersebut ditambahkan sebuah kata kunci pemicu yang terdapat beberapa kata, yaitu before dan after. Before dilakukan sebelum perintah insert, update, delete, dan after itu dilakukan setelahnya. Oke. Before insert kalau sebelumnya. Oke, after delete. Oke. Oke, di sini ini gambar IRD yang kita buat di praktikum 2 ya. Oke. Oke, di sini penambahan tabel yaitu obat dan transaksi obat. Oke, berikut jangan ini juga relasinya. Oke, di sini kebetulan sudah saya buat relasinya sebelum memulai praktikum ini supaya videonya tidak terlalu panjang. Ini sudah ada ini ya, database-nya obat dan transaksi obat. Dan sudah ada isinya juga. Kenapa ini ya? Saya cari tahu dulu ya. Saya pause sebentar videonya. Oke, saya lanjutkan. Di sini tadi errornya sudah saya perbaiki dan sekarang sudah bisa ini ya, melihat database tabel obat dan juga transaksi obat. Di sini sudah saya buat datanya juga. Ada obat amikacin, amoxicillin, betadine. Transaksinya di sini belum ada transaksi. Oke. Nah, ini saya buat sesuai di sini ya. Oke, terus kita selanjutkan contoh kasus berikut mencoba menjalankan trigger. Misalnya seseorang pasien membeli obat amoxicillin sebanyak 5 buah, maka ketika tabel transaksi obat pada atribut jumlah dimasukkan data, secara otomatis stok pada tabel obat akan berkurang. Oke, berarti ini trigger yang akan kita buat ya. Trigger ini nama triggernya berarti TG jual after insert. Oke, ke tabel transaksi obat. Untuk setiap baris bikin update obat stok sama dengan stok dikurangi jumlah. Oke, dimana ID obatnya sama dengan ID obat ya. Oke, di sini kita tidak melihat adanya commit ya. Oke, ini delimiternya itu batas awal sebuah event trigger. Oke, ini sesuai tadi. For each untuk transaksi obat, eksekusi SQL.
Oke. Kita coba eksekusi ya untuk membuktikan tidak ada commit ini apakah masih bisa tersimpan gitu. Oke, kita mulai dari database rumah sakit, kemudian pilih trigger, create new trigger. Oke, namanya TG jual. Oke, tabelnya transaksi obat, timenya after, eventnya insert ya. Oke, kemudian definitionnya di sini update obat set stok sama dengan stok dikurangi new dot jumlah where id obat sama dengan new.id obat titik koma. Oke, kita simpan. Agak lama ya, saya cek dulu sebentar ya. Oke, di sini triggernya sudah tersimpan setelah diklik go tadi ya. Oke, coba edit di sini detailnya. Oke, kita lanjutkan. Berarti untuk menjumlahkan trigger ini Anda perhatikan tabel obat. Oke, kita select dulu berarti dari obat ya, select bintang from obat. Oke, di sini kita ini ya, obat yang ada itu amikacin 10 unit, 10 obat, kemudian amoxicillin ada 20 dan betadine ada 5. Oke, sesuai dengan gambar di sini. Kemudian Anda coba masukkan sebuah data ke tabel transaksi obat. Oke, ID obatnya ya 1 2 3 1 transaksi ID pasien di obat ID 5. Oke, kita coba insert dari sini ya, PHP MyAdmin. Oke, kita masuk ke tabel transaksi obat dulu, baru insert. Oke, di transaksinya kita kosongin supaya nanti diisi manual, diisi otomatis. Pasiennya oke, saya pilih ini, kemudian ID obatnya ID 2 A002 itu amoxicillin ya, stoknya 20. Kemudian jumlahnya kita sesuaikan dulu 5, terus total harganya kita biarkan dulu 0 karena harusnya tidak pengaruh. Oke, kita buat 1 dulu ya. Oke, setelah Anda berhasil memasukkan maka Anda bisa tabel obat. Oke, tadi 20 ya amoxicillinnya, ini kita eksekusi. Oke, eksekusinya berhasil. Kita kembali ke obat. Nah, di sini 15 ya jadinya. Tadi awalnya 20. Berarti triggernya sudah berhasil. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke replikasi. Replikasi ini kita pakai 2 komputer. Untuk tugas saya ini saya menggunakan
VirtualBox berisi OS Linux Mint gitu. Oke, kita ikuti dulu. Di sini aktifkan Apache dan MySQL sudah. Misalnya buka browser, masuk phpMyAdmin, sudah. Klik menu replication. Oke. Nah, di sini ini menu replikasinya. Oke. Pada menu melakukan konfigurasi server replikasi. Oke, pada master replikasi klik configure. Oke, harusnya ini ya, primary replication. Ya, yang atas. Mungkin karena perbedaan versi ya. Jadi di versi ini namanya primary dan replika. Oke, klik configure. Select database, ini rumah sakit. Betul kan ya? Betul. Oke. Ada gambar 4 baris bentas. Copy paste ke file my.ini. Oke. Oke, ini kita copy dulu berarti. Oke, kemudian akses file my.ini. Oke, config my.ini, terus kita paste ke setelah log error di sini berarti. Oke, save. Oke, kita restart servicenya dengan cara stop lalu start lagi untuk MySQL. Oke, stop, start. Oke, ini untuk reload config yang tadi kita tambahkan ya berarti. Oke, kemudian lanjut kembali ke konfigurasi halaman aplikasi dan klik tombol go. Oke, sudah selesai di sini. Statusnya ya, oke, filenya ini, kemudian positionnya ada, binlognya kok terbalik ya, binlog to db. Yang salah di sini tadi. Di sini sebenarnya binlog ignore db. Ya, di sini harusnya binlog to db. Kita coba gini ya. Oke, kemudian kita restart lagi. Oke, sudah berpindah ya, mengikuti panduan. Oke, sudah sama. Jika berhasil akan tampil show master status, yaitu variabel dan value-nya. Show master status, ini show primary status. Oke, membuat akun aplikasi. Oke, kita membuat user account, add user account.
username. Oke, hostname-nya adalah alamat IP Linux Mint saya. Oke, passwordnya. Oke, kita buat ya, kita ikuti dulu. Namanya akan saya ubah menjadi nama saya. Oke, Hamza. Kemudian di sini adalah IP dari Linux Mint ini. Kita cek dulu ya. Bukan ini dia. Oke, IP-nya adalah 192.168.113. Kita cek dulu bisa sudah terhubung atau tidak. Ping 192. Oke, hasil ping sukses, berarti kita bisa lanjutkan. Oke, authentication-nya ini native sama. Oke, kemudian di administration ini replication client dan slave. Oke, SSL-nya require none. Oke, sama semua. Oke, selanjutnya klik tombol go. Oke, kemudian kembali ke user account. Sudah ada ya, usernya Hamza, hostname-nya sekian. Oke, selanjutnya adalah mengekspor basis data. Oke, langkahnya adalah pilih dulu basis data rumah sakit. Oke, langsung menu ekspor. Ini oke, pilih quick ya, tanpa mengubah apa-apa di sini. Berarti kita langsung ekspor. Oke, sudah dapat rumah sakit SQL. Empat basis data, berarti ini. Oke, saya karena tidak ada flash disk. Oke, saya sudah membuat sharing folder. Oke, ini sudah bisa saya akses dari sini. Ini ya database-nya. Kemudian untuk panduan selanjutnya, oke, filenya ini sudah berada di komputer 2. Oke, silakan sampai pilih menu tab manage server dan jalankan service. Oke, ini saya sudah lakukan. Oke, di sini sudah jalan servisnya MySQL dan Apache.
Oke, buka localhost phpMyAdmin. Oke, ini juga sudah saya buka. Di sini localhost phpMyAdmin. Oke, klik menu database dan buat nama database baru, data baru rumah sakit. Oke, berarti kita membuat database nya dulu ya. Database rumah sakit. Sebentar, tulisannya itu rumah sakit atau rumah sakit, ada underscore-nya ya yang kita buat, berarti kita harus pakai underscore seperti ini. Oke, general CI sama, kita create. Oke, no tables found ya, tapi database nya sudah ada. Oke, nah ini ya, sudah ada database nya rumah sakit di komputer 2. Oke, selanjutnya import dengan klik menu import. Oke, ini ini langsung go atau gimana? Oke, setelah open langsung go. Oke, sepertinya di versi ini tombolnya adalah import. Oke, oh no database selected, berarti kita pilih dulu database rumah sakit, kemudian import, kita pilih ulang filenya, open, kemudian import. Oh, sebenarnya ada perbedaan versi ya, jadi prosedurnya ini transaksi satunya nggak jalan. Oke, harusnya nggak masalah karena data-data lainnya terbawa ya. Oke, sementara kita pakai ini dulu, kemudian oke, replikasi konfigurasi replikasi. Oke, komputer 2 akan menjadi slave dari komputer 1. Untuk melakukan konfigurasi replication, oke, kita ke sini, kemudian klik replication. Harusnya ini ya, kita configure username-nya, kalau harusnya adalah ya ini yang kita buat tadi ya. Oke, ID server dan username ini yang kita buat tadi, hostnya ini ID server komputer 2. Oke, oke, kita isi dulu ya yang ini. Oke, IP-nya di sini, IP dari sini adalah 1.7. Oke, portnya default 330.6, servernya ini kita copy dulu, server ID-nya, kemudian ini kita lihat
MySQL, terus configure, open config file, configure, open config file, yes. Oke, masukkan server ID. Oke, menambahkannya berarti 2 ya. Kita cari dulu server ID sama dengan 2. Kita ulang dulu. Server ID. Nah, ini kita bisa pakai search. Ini server ID di sini 1 ya. Oke, nggak masalah, kita masukkan ini. Kemudian replicate to db, replicate to db sama dengan rumah 1. Oke, hasilnya akan seperti ini. Save. Oke, kita coba save dulu. Oke, save-nya berhasil. Karena untuk permission untuk eksekusinya tadi sudah saya atur. Oke. Dan kembali kontrol. Oke, kita restart servicenya Apache dan MySQL. Oke, kita restart semuanya ya. Oke, kita tunggu sampai selesai restart. Kita lihat dulu panduan selanjutnya. Kembali ke halaman replikasi dan klik go. Oke. Oke, sudah running. Oke, di sini kita klik go. Oke, connection to server is disabled. Oke, kita cari ini dulu ya. Enable CFG allow arbitrary. Jadi harusnya ada di sini. Tidak ada. Oke, sebentar saya cari dulu. Oke, masih di komputer 2 ini. Kita buka terminal. Oke, kita sudo nano opt, kemudian run php admin dan library config default php. Oke, kita cari namanya arbitrary server. Oke, press enable ini sudah true.
query server. Kita coba lagi ya. Oke. Ini tidak berubah, berarti bisa langsung kita klik go di sini. Oke, kita coba ganti ke false dulu ya, kemudian kita restart keduanya. Oke, kita coba lagi. Oke, saya coba cari tahu dulu ya. Oke, untuk penambahan replikanya sudah saya lakukan. Oke. Tadi oke, kita lihat ke router 1. PHP admin application, terus master status. Oke, di sini catatlah status master tersebut karena akan digunakan untuk melakukan perubahan master pada komputer 2. Oke, status posisi mungkin ya. Oke, kita ikuti dulu. Di komputer 2 kita jadi BD lam terus bin. Kemudian sudo .mysql -url. Oke, show status slave. Show status slave. Oke, saya coba Google dulu. Oke, ini type mungkin beda versi ya. Kalau saya pakai show self status itu bisa. Nah, ini ya tadi hostnya, kemudian ini Hamzah, ini portnya. Oke, kita lanjutkan.
kita ketik dulu start sleeve. Oke, kita ikuti change master to master host. Ini berarti nanti IP komputer 1 master host. Master usernya berarti Hamzah. Master user sama dengan Hamzah. Oke. Selanjutnya master log file. Ini harusnya dari mana? Ini disamakan ya, pin 00 23440 14 master log file. Master log file sama dengan SQL strip bin 1234414 betul ya, 1234414. Oh, pakai koma semua. Oke. Master log post. Oh, master ya, ini tetap typo. Oke, master log post sama dengan 2926. Oke, ntar. Oke, baru oke. Oke, kemudian cek status save lagi. Kembali ke browser Mozilla, ke halaman PHP My Admin. Oke. Slave view running, Java skill running. Oh, dua-duanya. Oke, saya cek dulu. Oke, ini tadi ternyata saya belum melakukan perintah start sleeve dan sudah saya lakukan. Sekarang ini sudah
review runningnya masih connecting. Oh, ternyata masih no. Sebentar, saya cari tahu lagi dulu. Mohon maaf, setelah saya coba perbaiki, tadi yang saya coba perbaiki itu mulai dari sini, menyesuaikan master log file dan relay master log file berdasarkan yang ada di sini di master. Oke, namun tadi tiba-tiba MySQL di Windows saya tiba-tiba error seperti ini. Kemudian saya juga coba melakukan beberapa perubahan, tapi log error ini masih terjadi, sehingga untuk video kali ini saya belum bisa melanjutkan untuk praktik replikasinya seperti itu. Padahal harusnya jika ini berhasil, tinggal /io running jadi yes, kemudian MySQL di SMPP saya tidak ada kendala, itu tinggal melakukan pengujian replikasi. Untuk pengujian replikasinya sendiri itu hanya membuat transaksi, misalkan transaksi membuat tabel, bukan tabel baru, membuat data baru, mengubah data yang ada atau menghapus data yang ada di master, yaitu yang di Windows. Itu nanti di database yang di Linux Mint saya akan berubah seperti itu. Sekali lagi saya mohon maaf karena tidak bisa menyelesaikan praktikum bagian replikasi ini, karena tidak memungkinkan waktunya untuk memperbaiki SMPP saya baik di Windows maupun di Linux. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.